Syekh Abdul Rauf Al-Singkili merupakan seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Beliau adalah seorang ulama dari Aceh yang memiliki pengaruh besar dalam hal penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Masa muda dan pendidikan. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili adalah ulama Aceh yang tidak hanya dikenal masyarakat Aceh atau Nusantara pada umumnya, tapi juga di dunia internasional. Nama lengkapnya yang tertera dalam kitab tafsir Turjumun Al-Mustafid adalah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Ia dilahirkan di Singkil Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Syekh Abdul Rauf As-Singkil dikenal juga dengan gelar Teungku Syekh Kuala. Pendidikan agamanya didapat pertama dari ayahnya sendiri di Dayah atau Madrasah, kemudian melanjutkan pendidikan di Barus yang dipimpin oleh Syekh Hamzah Fansuri. Di antara ilmu yang dipelajari adalah ilmu agama, sejarah, mantik, filsafat, sastra hingga bahasa Parsi. Perjalanan keilmuannya selanjutnya dilanjutkan di wilayah Timur Tengah seperti Mesir dan Mekah. Di kawasan ini Syekh Abdul Rauf belajar pada Muhammad Al-Babili, Mesir, Muhammad Al-Barzanji, Antolia. Di Mekah sendiri, Syekh Abdul Rauf bermukim selama kurang lebih 19 tahun untuk mendalami ilmu agama. Di antara guru-gurunya adalah Muhammad Al-Babili, Muhammad Al-Barzanji, Hamzah Fansuri, Syekh Ibrahim bin Abdullah Jam'an, Syekh Ahmad Kusasi, Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dari pengembaraan ilmu yang dilakukan, Syekh Abdul Rauf As-Singkil kemudian menjadi ulama yang memahami banyak disiplin keilmuan seperti tasawuf, fikih, hadis, hingga tafsir, dakwah dan pengembangan tarekat Satoriyah. Setelah tinggal di tanah Arab selama 19 tahun, Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh pada tahun 1662 Masehi. Ia menetap di Kuala Aceh dan membuka pesantren untuk mengajar ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. Ia juga menyebarkan tarekat Satoriyah yang diperoleh dari gurunya, Syekh Ahmad Al-Kusashi. Tarekat ini yang menekankan pada pengalaman batiniah dan kesempurnaan akhlak. Syekh Abdul Rauf Singkil memiliki banyak murid yang berasal dari Aceh maupun dari wilayah Nusantara lainnya. Beberapa muridnya yang menjadi ulama terkenal adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, Syekh Nur Kodim Al-Baharuddin dari Semende Panjang, Sumatera Selatan, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Melalui murid-muridnya ini, ajaran Syekh Abdul Rauf Singkili tersebar luas di Nusantara dan Asia Tenggara. Hasil karya Syekh Abdul Rauf. Dalam bidang keilmuan, Syekh Abdul Rauf juga dikenal sebagai ulama yang produktif menuliskan sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Di antara karyanya adalah Mir'at et-Tulab, karya di bidang hukum Islam yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Selanjutnya Tarjumanul Mustafid, karya tafsir pertama yang ditulis di Nusantara secara lengkap menggunakan bahasa Melayu. Di antara karyanya yang banyak menyita perhatian dan penelitian adalah tafsirnya, Tarjumanul Mustafid. Karya ini mendapat banyak perhatian karena tercatat sebagai karya tafsir pertama di Nusantara yang ditulis secara lengkap menggunakan bahasa Melayu. Popularitas tafsir ini tidak hanya di Nusantara, namun juga menjangkau negara-negara lain. Edisi cetak tafsir ini misalnya dibuat di Singapura, Penang, Bombay, Istanbul Turki, Kairo, dan Makkah. Di Istanbul karya ini diterbitkan oleh Matba'ah Al-Utsmaniyah tahun 1884, di Kairo dicetak oleh Sulaiman Al-Marogi, dan di Mekah diterbitkan oleh penerbit Al-Amiriyah, dan di Jakarta sendiri baru dicetak tahun 1981. Secara garis besar, Tarjumanul Mustafid disusun menggunakan metode tahlili yakni dengan menjelaskan kandungan ayat secara berurutan sesuai dengan ayatnya. Rujukan yang dipakai pada Tarjumanul Mustafid adalah Tafsir Baidawi, Tafsir Jalalain, dan Tafsir Al-Khazin. Pada setiap permulaan surah, Syekh Abdul Rauf menjelaskan terlebih dahulu nama surah, jumlah ayat, tempat turun, asbabun nuzulnya, hingga penjelasan tentang bacaan imam qiraat, baru kemudian kandungannya. Dalam menyusun tafsir ini Syekh Abdul Rauf tidak terpaku pada satu corak tertentu seperti fikih atau tasawuf, tapi berupaya menggunakan corak yang umum yang disesuaikan dengan kandungan ayatnya. Uraian dalam tafsir ini dibuat menggunakan penjelasan yang singkat dan padat, dan dibuat secara berurutan sehingga memberikan kemudahan tersendiri bagi para pembacanya. Azumardi Azra menyatakan bahwa banyak karya-karya Syekh Abdul Rauf Singkili yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah Mir'at al-Tulab Fitashil Mawais,
karya di bidang fikih atau hukum Islam, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiatuddin. Tarjuman Al-Mustafid, merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Terjemahan hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, ditulis atas permintaan Sultanah Zakiatuddin. Mawais Al-Badi, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Tanbih Al-Masyi, merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Daqiq Al-Huruf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Syekh Abdur Rauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693, dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Diah Raya Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilakopkan menjadi nama Universitas Syah Kuala. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh.